Wahab lagi nih Pak, selaku Komisi D di bidang pendidikan. Ya Pak, ini Ya, tadi kita sudah berbicara panjang tentang bagaimana protokol kesehatan yang akan diterapkan untuk siswa sekolah dasar tentunya. Tapi ini kita berbicara tentang bagaimana nasib tenaga pengajar, sebut saja guru-guru honorer gitu. Kan pada saat tidak adanya kegiatan belajar mengajar di sekolah, tentunya banyak guru-guru atau tenaga pengajar honorer ini mempertanyakan bagaimana nasibnya ke depan. Ini seperti apa Pak kalau menurut Pak Wahab sendiri? hal itu kan tetap baik. Soal penggajian, soal kesejahteraan tetap menjadi perhatian kami, fokus perhatian kami. Bahwa mereka melakukan sistem pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh, bukan kemudian seluruh hak mereka hilang, tidak. Hanya memang ada yang ada sedikit yang agak lain lah, karena kebiasaan mereka melakukan komunikasi tatap muka, kemudian hari ini berubah menjadi sistem jarak jauh. Itu tadi memang ada proses adaptasi, dan kita berharap proses adaptasi itu sudah selesai, dan sekarang adalah proses pembelajaran itu akan memenuhi standar dan kaidah pendidikan yang kita harapkan bersama. Kalaupun ada problem teknis, ya kita maklumi saja, karena kemudian tidak semua sama cara berpikir orang, tidak semua sama cara bertindak, tetapi sekali lagi, kalau soal pendidikan ada standar operating prosedur yang merupakan kesepakatan kita bersama. Saya melihat memang anak-anak kita ini semakin hari semakin ada keseriusan. Hanya itu problemnya tadi, ya itu tadi bahwa orang tua, keterlibatan orang tua dalam proses mengawasi proses belajar mengajar sistem online itu penting sekali. Karena jangan sampai anak-anak kita menjadi selebgram, menjadi YouTubers gara-gara pemanfaatan media online yang tidak bijaksana tadi. Intinya sekali lagi ada tanggung jawab, ada pendelegasian tanggung jawab kepada orang tua dalam proses pengawasan. Tetapi guru tetap memberikan proses belajar mengajar melalui sistem online, tetapi pengawasan full kepada orang tua. Sehingga menurut saya ya itu tadi pentingnya kerjasama yang baik. Kita berharap sih sebenarnya problem-problem yang disampaikan tadi, bahwa ada guru yang miris, kemampuannya miris di bawah standar, kemudian bisa segera terselesaikan. Dalam audit BPK kemarin soal standarisasi pendidikan Kota Makassar yang menjadi temuan atau dikritisi oleh BPK itu tadi, bahwa kita harus mengakui bahwa ada guru kita tidak paham soal sosial media. Sehingga itu kemudian tahun 2020 ini menjadi kesepakatan kita bersama, tidak boleh lagi ada problem seperti itu. Terlepas dari ada pandemik atau tidak, tetapi kan konyol sekali kalau ada guru yang kemudian lebih jago muridnya dalam sosial media daripada gurunya sendiri. Oleh karena itu, hal itu sudah kita antisipasi. Anggaran untuk itu cukup besar ya, untuk pembelajaran, peningkatan kualitas kepala sekolah dan guru-guru pada dinas pendidikan kita tambahkan kurang lebih 3 miliar dalam peningkatan kualitas itu. Kita berharap manfaat dan mutunya akan kelihatan paling tidak di 2021. Baik Pak Wahab, ini terkait dengan anak-anak sekolah yang sebut saja sudah kelas 3 SMA, 3 SMP, dan juga kelas 6 SD yang memang kita ketahui sudah tidak melaksanakan ujian nasional. Nah, bagaimana dengan tahun ajaran baru yang memang dia sudah mau naik ke tingkat selanjutnya? Kira-kira untuk proses pendaftarannya mungkin ini kira-kira seperti apa? Jadi untuk soal penerimaan siswa baru kurikulum 2020-2021, kita akan melakukan rapat teknis. Besok siang kita Komisi D bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar akan melakukan rapat teknis soal itu. Kita berharap proses belajar mengajar itu soal penerimaan siswa baru, kenaikan kelas, kemudian tidak berhenti karena pandemik ini. Kita tidak boleh lumpuh akibat pandemik ini. Kita harus mensiasati pandemik ini melalui sistem online tadi. Oleh karena itu besok insya Allah jam 1 siang kita akan mengundang seluruh stakeholder yang ada di Dinas Pendidikan untuk kemudian duduk bersama membicarakan hal tersebut. Sekali lagi saya katakan bahwa pandemik ini tidak menghentikan aktivitas pendidikan, hanya sistemnya yang kita rubah dari sistem tatap muka kontak langsung menjadi sistem jarak jauh. Intinya tetap proses itu tetap berlanjut lah.
Soal kenaikan kelas, peningkatan mutu anak-anak kita, soal kelulusannya, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan sudah menyampaikan standarisasi, standar operating prosedur soal penilaian anak-anak kita. Dan alhamdulillah, ya hal-hal yang teknis kita serahkanlah kepada dinas terkait untuk kemudian menerapkan standar operating prosedur itu, yang tentunya tetap menerapkan kualitas pendidikan anak-anak, mutu anak-anak kita untuk lebih baik. Seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Ramli ini. Apakah ada saran-saran yang Bapak bisa berikan terkait dengan sistem pendaftaran penerimaan siswa baru dan juga kelulusan nantinya seperti apa, Pak Ramli? Sistem pendaftaran mahasiswa baru ini kan sebenarnya sudah berjalan ya di tingkat SMA, di tingkat madrasah itu sudah jalan, malah di madrasah sanawiyah barangkali sudah selesai. Nah, ini menurut kita ya semua hampir dilakukan secara online dan itu tidak masalah. PPDB online memang kita sudah lakukan sejak sebelum masa pandemi ini juga PPDB sudah online. Yang paling yang dilakukan yang jalur prestasi yang memang ada seleksi, tapi kan di tahun lalu sudah tidak ada lagi jalur prestasi lewat seleksi. Mereka tinggal mengurutkan nilai ijazah atau nilai ujian, kemudian ada jalur-jalur tertentu. Misalnya di tingkat SMA jalur Hafiz Quran itu ada. Jadi sekarang ini saya pikir tidak ada soal lagi dengan PPDB. Domisili jelas, kemudian jalur prestasi jelas, tinggal bagaimana mekanismenya saja. Bahkan Dinas Pendidikan kan bisa saja menggeser jalur domisili menjadi sampai 100% juga boleh jalur domisili. Jadi ini saya kira bukan masalah di PPDB. Tinggal bagaimana mengelola itu dengan baik, itu saja. Dan menyelaksanakannya secara jujur dan bertanggung jawab. Selama dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab, maka tidak ada masalah dengan PPDB. Baik, saya ke Pak Masud sendiri, Pak, ini selaku Wakil Rektor 2. Ini apa pesan-pesan yang bisa Bapak berikan kepada sistem pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Makassar? Ya, baik. Jadi, sekarang kan sudah berjalan penerimaan ya, pendaftaran sudah berjalan, itu pun sudah dalam bentuk online. Jadi intinya adalah memang tidak bisa kita hindari penggunaan media, penggunaan internet, penggunaan daring ini. Itu memang agak sulit kita hindari untuk tidak menggunakan seperti itu. Oleh karena itu, tinggal bagaimana mengelolanya. Ya, saya kira kalau persoalan pendaftaran itu lebih mudah saja. Kemarin kita juga sudah melakukan tes ya ini di tingkat mahasiswa, tes untuk mahasiswa kedokteran juga dengan cara online ya. Jadi proses pendaftarannya online, kemudian tesnya juga online, semua serba online. Dia kirim syarat-syaratnya juga, misalnya tes kesehatannya hasil dari rumah sakit itu dia kirim lewat email, jadi semuanya tanpa ada proses yang tatap muka. Jadi saya kira sama di sekolah-sekolah juga diberlakukan seperti itu ya. Jadi tidak perlulah guru murid atau calon murid atau dengan orang tua itu ke sekolah, tetapi bisa menggunakan media sosial ini, media online ini. Jadi itu saya kira. Yang kedua tentang penerimaannya. Kan dulu kan ada sistem zona ya, sistem zona. Nah, jadi saya kira itu sama saja. Bahkan semua itu bisa diprotek itu di dalam sistem. Misalnya kalau dia sudah lewat, kalau itu masih berlakukan zona misalnya, diprotek semua yang tidak memasuki area tidak memenuhi syarat di area itu, maka otomatis tidak bisa mendaftar. Jadi pertama misalnya dulu ditanya itu alamatnya di mana. Begitu itu di luar langsung tidak bisa mengisi yang lain-lainnya. Jadi semua sudah bisa kok. Jadi tidak ada yang susah sebenarnya. Justru tidak ada yang susah dengan teknologi ini. Ya, hanya tinggal bagaimana kita mengelolanya, menggunakannya secara efektif ya, secara baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Hasilnya tetap harus berkualitas. Ya, tidak boleh kita mengatakan ini karena COVID ini, karena suasana seperti ini maka kita memaafkan yang hal-hal yang kurang benar ya. Tidak, tetap harus kita melalui jalur yang benar. Baik, terima kasih Pak Masud. Saya kembali ke Pak Wahab. Terakhir Pak, apa harapan Pak Wahab ini selaku Komisi di bidang pendidikan untuk sektor pendidikan yang ada di Kota Makassar, Pak? Silahkan Pak. Kita berharap agar sistem pendidikan itu tetap berlangsung. Kita
menaruh harapan yang besar kepada Dinas Pendidikan untuk tetap melanjutkan pendidikan anak-anak kita secara jauh, tentunya dengan tidak beresiko dengan tatap muka tadi. Karena kalau tatap muka itu penuh dengan resiko. Oleh karena itu, ya kita berharap sistem pendidikan jarak jauh itu kemudian menjadi pilihan dalam pandemik ini. Terkecuali pandemik sudah berakhir, baru kita harapkan sistem tatap muka itu. Soal penerimaan siswa baru, insya Allah besok kita akan bicara teknis, dan kita berharap rekomendasi kita juga memang masih sistem penerimaannya juga modelnya jarak jauh. Tapi tentunya kita berharap prinsip akuntabilitas tadi penting, biar kemudian publik melakukan penilaian terhadap tata cara dan mekanisme penerimaan siswa baru di semua level tingkatan. Kalau Kota Makassar ini kan yang menjadi kewenangan kita dari SD sampai SMP. Kalau SMA itu kewenangan provinsi. Tetapi sekali lagi, Komisi D sudah menaruh atensi dan saya sudah merekomendasi DPRD Komisi D untuk turun ke lapangan melakukan proses pengawasan PPDB tadi. Karena dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu layanan. Selama saya yang jadi ketua komisi dan bersama teman-teman, kemudian noise atau ruang-ruang yang selama ini menimbulkan keresahan bisa paling tidak berkurang kalau atau tidak ada sama sekali dalam penerimaan siswa baru tadi. Saya pikir seperti itu. Baik Pak Wahab, ini terkait dengan status pandemi ini kan masih berlanjut, sudah banyak juga orang-orang yang merindukan, anak-anak ini merindukan kapan sih saya ini masuk kembali ke sekolah, tenaga honorer juga merindukan bagaimana nasibnya, mempertanyakan bagaimana nasibnya ini. Apakah Bapak Wahab sendiri selaku Komisi di bidang pendidikan punya ide-ide jitu untuk setidaknya bisa menjamin kedua hal ini tetap berjalan baik walaupun masih dalam status pandemi, Pak? Ya, saya ini kan orang tua. Ya. Dua orang yang sekolah di SD 1 dan di SMP 1. Ya. Sebagai orang tua pasti khawatir lah dengan keadaan pandemik ini. Tetapi sebagai orang tua juga kemudian punya tanggung jawab atensi besar terhadap kemajuan ilmu daripada anak-anak kita. Makanya rekomendasi kami adalah sistem pendidikan jarak jauh selama pandemik ini belum rekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk tetap membayarkan seluruh hak. Terima kasih atas untuk hari ini bisa memberikan informasi bagaimana kejelasan tentang dunia pendidikan kita di Kota Makassar, apakah memang sudah layak atau belum, dan memang ternyata belum bisa dipastikan karena memang Makassar ini zona merah seperti itu. Dan terima kasih juga Pak Maskud setelah bergabung hari ini, dan juga Pak Muhammad Ramli Rahim selaku Ketua Umum IGI yang sudah memberikan pendampingannya. Terima kasih. Tetap sehat selalu Pak ya. Terima kasih. Amin. Juga tetap semangat untuk menghadapi pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita mengenai bagaimana sektor pendidikan di Kota Makassar dalam status pandemi virus COVID-19. Terima kasih atas atensinya. Saya Febrian pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.